bantuan Pak Samin bulan ini ya. Dasar orang miskin, untung aja kita udah cerai mas. Lihat nih suamiku sekarang jadi kades. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, di sebuah balai desa di Kuningan, ratusan warga berkumpul untuk menerima bantuan PKH dan BLT. Di antara mereka, seorang pria lusuh bernama Raka maju dengan membawa karung tua. Saat ia menerima uang Rp100.000, mantan istrinya justru tertawa keras sambil menunjuk ke arahnya. Suasana menjadi riuh dengan ejekan. Namun, 30 menit kemudian, ternyata, sahabat semuanya, sebelum kita mulai cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar. Dari kota mana kalian menonton? Semoga yang subscribe channel ini dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Pagi itu, mentari sudah meninggi di langit Kuningan. Desa kecil bernama Sukamukti tampak berbeda dari biasanya. Balai desa yang biasanya sepi kini dipenuhi oleh warga dari berbagai penjuru. Suara riuh ibu-ibu yang membawa anak, bapak-bapak yang mengenakan sarung, sampai remaja yang ikut menemani orang tuanya bercampur menjadi satu. Semua berduyun-duyun datang, sebab hari itu adalah hari pembagian bantuan sosial PKH dan BLT. Kursi plastik hijau yang berjejer di ruangan hampir penuh. Bau keringat bercampur dengan aroma minyak angin, ditambah suara tangis bayi yang sesekali terdengar. Beberapa warga terlihat gelisah, takut namanya tidak dipanggil. Ada pula yang sibuk berbicara tentang apa yang akan mereka beli dari uang bantuan itu. Ada yang ingin membeli beras, membayar cicilan motor, bahkan ada yang bermimpi bisa membeli baju baru untuk anak-anaknya menjelang Lebaran. Di depan ruangan berdiri meja panjang yang dijaga oleh perangkat desa. Ada Pak Lurah yang mengenakan seragam coklat dengan peci hitam rapi di kepalanya. Wajahnya serius, sesekali menatap daftar nama di tangannya, lalu memanggil warga satu persatu. Di sampingnya, duduk bendahara desa yang menyiapkan amplop dan beberapa lembar uang merah, 50 ribuan dan 100 ribuan. Warga yang dipanggil harap maju ke depan, tunjukkan KTP atau kartu keluarga, lalu ambil bantuannya. Harap tertib dan tidak berdesakan. Suara Pak Lurah terdengar tegas melalui pengeras suara kecil yang sudah agak serak. Warga pun menunggu dengan sabar. Namun, di antara mereka ada sosok yang menarik perhatian. Meski bukan karena penampilannya yang indah, melainkan karena justru sebaliknya. Dialah Raka. Pria paruh baya dengan wajah legam karena terpanggang matahari. Rambutnya kusut, sebagian sudah memutih. Bajunya lusuh, warnanya pudar, dan kancingnya ada yang hilang. Celananya longgar dengan jahitan tambalan di sana-sini. Di tangannya, ia membawa sebuah karung putih yang sudah tampak usang, seperti karung beras yang dipakai berulang kali. Karung itu selalu menempel di lengannya, seolah-olah ada sesuatu yang berharga di dalamnya. Beberapa warga yang duduk di sebelahnya melirik sinis. Ada yang berbisik, "Itu si Raka kan? Duh, masih aja kelihatan miskin kayak dulu." Ada juga yang berkomentar, "Kasian banget ya, mantan istrinya sekarang hidup enak, sementara dia tetap kayak gitu." Raka mendengar semua itu, tapi ia tetap menunduk. Tatapannya kosong, seolah tak peduli dengan kata-kata yang menusuk hati. Tangannya sesekali mengusap karung itu, seperti sedang menenangkan diri. Tak lama terdengar nama yang dipanggil oleh Pak Lurah. Raka bin Saman. Suasana mendadak hening sejenak. Semua mata menoleh ke arah Raka. Dengan langkah pelan, ia berdiri. Karungnya ditenteng di tangan kanan, sementara tangan kirinya sedikit gemetar menahan gugup. Ia berjalan ke depan, melewati tatapan-tatapan sinis orang-orang yang sudah lebih dulu menilainya hanya dari penampilan. Di barisan depan, duduk seorang wanita cantik yang tampak jauh lebih muda dari Raka. Ia mengenakan jilbab abu-abu, wajahnya penuh riasan tipis.
dan bibirnya tersenyum sinis. Dialah Nabila, mantan istri Raka. Saat melihat Raka berjalan, Nabila tidak bisa menahan tawanya. Ia langsung menutup mulutnya sebentar, lalu menunjuk ke arah Raka sambil tertawa lebar. Astaga, masa iya masih kayak gitu aja? Ya Allah, kasihan banget. Udah tua, lusuh, bawa karung lagi. Orang-orang yang duduk di dekatnya ikut tertawa kecil. Bahkan suami barunya, Damar, yang merupakan salah satu perangkat desa dan duduk di samping Pak Lurah, hanya tersenyum sambil menggeleng. Damar mengenakan seragam coklat rapi, wajahnya gagah, dan jelas terlihat lebih terhormat di mata warga dibanding Raka. Raka berdiri di hadapan meja, tangannya disodorkan untuk menerima bantuan. Pak Lurah menyerahkan selembar uang Rp100.000 kepadanya. Inilah bantuan untuk bulan ini, Pak Raka. Semoga bermanfaat, kata Pak Lurah datar. Raka menerima uang itu dengan hati-hati, lalu menunduk dalam-dalam. Terima kasih, Pak, ucapnya lirih. Namun, belum sempat ia berbalik, suara tawa Nabila meledak lagi. Kali ini lebih keras. Sampai-sampai beberapa warga yang tadinya diam pun ikut melirik. Hahaha, lihat tuh, mantanku yang dulu katanya bisa bikin aku bahagia, sekarang cuma bisa nerima bantuan 100.000. Masya Allah, betapa malangnya hidupmu Raka, seru Nabila sambil menepuk-nepuk bahu Damar. Raka menoleh sedikit, menatap Nabila dengan mata sendu. Tak ada kemarahan, hanya kesedihan yang dalam. Namun ia memilih diam, tak mengucapkan sepatah kata pun. Baginya, diam adalah jawaban terbaik. Beberapa warga mulai ikut-ikutan mengejek. Iya tuh, kalau dulu gak cerai, mungkin hidup Nabila juga bakal sengsara. Yang lain menimpali. Benar, untung aja Nabila sekarang nikah sama Pak Damar. Hidupnya jauh lebih terjamin. Raka menarik napas panjang. Ia menunduk lagi, meremas karungnya lebih erat. Langkahnya berat saat kembali ke kursi. Semua mata masih tertuju padanya, seolah-olah ia adalah bahan tontonan yang lucu. Di dalam hatinya ada luka yang sulit digambarkan. Namun, ia tetap menahan diri. Ia tahu hidup tidak perlu dihabiskan untuk membalas hinaan. Ada waktunya kebenaran terungkap tanpa ia harus membuka mulut. Balai desa kembali ramai dengan panggilan nama-nama berikutnya. Satu persatu warga maju, menerima uang mereka, lalu kembali duduk. Namun, suasana di sekitar Raka tidak sama lagi. Orang-orang masih menatapnya dengan tatapan meremehkan. Anak-anak kecil bahkan berbisik-bisik sambil menunjuk ke arah karungnya. Raka hanya mengelus karung itu. Dalam hatinya ia berdoa pelan, "Ya Allah, berikan aku kesabaran. Jangan biarkan hatiku dipenuhi dendam. Tunjukkanlah pada mereka dengan caramu, bukan dengan amarahku." Dan doa itu terasa menggantung di udara, menunggu waktu yang tepat untuk terjawab. Pagi itu, meskipun matahari sudah merangkak naik, hawa sejuk khas perbukitan Kuningan masih terasa menusuk kulit. Dari arah jalan setapak yang berdebu, seorang pria berusia hampir setengah abad berjalan perlahan menuju balai desa. Di tangannya tergenggam erat sebuah karung putih yang sudah kusam warnanya. Karung itu tampak berat, meski tak sebesar karung beras penuh. Tapi dari cara ia menggenggamnya, terlihat bahwa benda itu begitu berharga baginya. Pria itu adalah Raka. Sejak dulu, warga desa mengenalnya sebagai lelaki sederhana. Hidupnya pas-pasan, rumahnya berdinding bambu, atapnya sebagian masih memakai rumbia yang sudah bocor di sana-sini. Ia tinggal seorang diri setelah bercerai dari istrinya, Nabila, yang kini menikah lagi dengan seorang perangkat desa. Meski hidupnya tampak miskin di mata orang, tak pernah sekalipun ia mengeluh. Raka tetap bekerja setiap hari, menggarap sawah peninggalan almarhum ayahnya, sesekali menjadi buruh serabutan jika ada yang membutuhkan tenaganya. Namun penampilan Raka memang sering membuat orang salah sangka. Bajunya selalu lusuh, wajahnya jarang tersenyum. Rambutnya kusut tak terurus. Banyak warga yang menganggapnya laki-laki gagal, pecundang yang tak mampu membuat rumah tangga bahagia.
Ejekan itu sudah lama ia telan bulat-bulat. Hari itu langkahnya terasa semakin berat ketika memasuki halaman balai desa. Suasana sudah ramai sekali. Orang-orang duduk di kursi plastik yang berjejer. Sebagian berdiri di luar karena kehabisan tempat. Anak-anak kecil berlarian, sementara ibu-ibu sibuk bergosip tentang siapa yang akan dapat giliran duluan. Saat Raka melangkah masuk, beberapa pasang mata langsung menoleh. Ada yang hanya melirik sebentar, ada juga yang terang-terangan menunjuk dan berbisik. "Itu si Raka, masih bawa karung jelek itu juga," bisik seorang ibu kepada temannya. "Iya, astaga, bukannya malu ya datang ke balai desa kayak gitu? Kayak nggak punya apa-apa aja," balas yang lain sambil terkekeh. Raka mendengar jelas bisik-bisik itu. Hatinya sedikit bergetar, tapi wajahnya tetap datar. Ia tahu, sudah tak terhitung berapa kali telinganya mendengar kata-kata yang lebih tajam dari itu. Ia memilih duduk di kursi paling pinggir, dekat jendela yang terbuka lebar. Cahaya matahari masuk menerpa wajahnya yang legam. Karung di tangannya ia letakkan di pangkuan. Sesekali ia meraba permukaannya, memastikan isinya masih aman. Karung itu bukan sekadar benda, tapi sudah menjadi bagian dari hidupnya. Setiap kali ia pergi ke sawah atau ke pasar, karung itu selalu menemaninya. Tidak ada yang tahu apa sebenarnya yang disimpan Raka di dalamnya. Warga hanya mengira karung itu berisi pakaian kotor atau sisa hasil panen. Beberapa anak kecil yang duduk tak jauh darinya menunjuk karung itu sambil tertawa kecil. "Lihat tuh, bawa karung jelek," kata seorang bocah laki-laki. Temannya ikut menimpali. "Mungkin itu isinya sampah." Anak-anak itu cekikikan, tanpa sadar membuat hati Raka makin perih. Namun Raka hanya tersenyum tipis, lalu menunduk lagi. Dalam hatinya, ia berbisik, "Biarlah, suatu hari mereka akan mengerti sendiri." Di barisan depan, Nabila yang duduk anggun di samping suami barunya, Damar, sudah memperhatikan Raka sejak ia masuk. Tatapannya penuh ejekan, senyumnya sinis. Ia sengaja membisikkan sesuatu ke telinga Damar, lalu tertawa. Damar hanya tersenyum datar, tapi jelas terlihat bahwa mereka berdua menikmati momen merendahkan lelaki yang pernah menjadi suami Nabila itu. Tak lama, acara dimulai. Suara pengeras ruangan berbunyi serak. Pak Lurah berdiri dengan wibawa, memberi arahan agar warga tertib. Lalu satu persatu nama dipanggil sesuai daftar. Warga maju ke depan, menunjukkan identitas, lalu menerima uang bantuan tunai yang sudah disiapkan. Raka menunduk, mendengar setiap nama yang dipanggil, tapi hatinya masih terasa berat. Ia tahu, saat namanya disebut nanti, semua orang akan kembali menertawakannya. Dan ia benar. "Raka bin Saman." Suara lantang Pak Lurah memecah ruangan. Sejenak, suasana seolah berhenti. Warga menoleh bersamaan, menatap ke arah kursi pinggir tempat Raka duduk. Ia bangkit perlahan, menenteng karungnya. Langkahnya pelan tapi pasti, melewati lorong di antara kursi warga. Bisik-bisik mulai terdengar lagi. "Astaga, masih aja bawa karung itu. Miskin banget hidupnya ya. Pantas aja ditinggal Nabila. Coba kalau suaminya sukses pasti nggak kayak gini." Raka menelan semua itu bulat-bulat. Ia berjalan terus tanpa menoleh. Sesampainya di depan meja, ia mengangguk sopan kepada Pak Lurah dan perangkat desa yang lain. Tangannya gemetar ketika menerima selembar uang 100.000. Seketika, suara tawa Nabila meledak dari barisan depan. "Hahaha, ya Allah Raka, hidupmu gak berubah sama sekali. Sampai sekarang cuma bisa nerima uang recehan kayak gini. Untung aku dulu ninggalin kamu. Kalau enggak, mungkin aku juga hidup sengsara sekarang." Tawa itu menggema di ruangan. Warga ikut tersenyum, beberapa bahkan terkekeh. Damar yang duduk di samping Nabila hanya menepuk pelan tangan istrinya, tapi tak berusaha menghentikan. Raka menunduk dalam. Uang di tangannya terasa ringan sekali, seakan-akan tidak ada artinya dibanding hinaan yang baru saja ia terima. Tapi ia tetap diam. Tidak ada satu kata pun keluar dari bibirnya.
Ia hanya mengangguk pelan kepada Pak Lurah, lalu berjalan kembali ke kursinya dengan hati yang semakin remuk. Namun, di balik kesederhanaan dan kelusuhan itu, Raka menyimpan sesuatu yang tak pernah diketahui siapapun. Sesuatu yang kelak akan mengubah wajah setiap orang yang kini menertawakannya. Ia duduk kembali, meremas karungnya lebih erat dari sebelumnya. Pandangannya menerawang jauh keluar jendela. Langit biru tampak tenang, angin bertiup pelan, seolah memberi isyarat bahwa waktu akan memperlihatkan segalanya. Ruangan balai desa Sukamukti masih dipenuhi suara riuh. Kursi-kursi plastik bergeser, suara sandal jepit menyeret lantai, ditambah anak-anak kecil yang tak bisa diam. Namun, semua keramaian itu mendadak seolah hilang ketika tawa seorang wanita terdengar begitu keras di tengah ruangan. Dialah Nabila, mantan istri Raka yang kini tampak anggun dengan kerudung abu-abu, baju panjang rapi, dan wajah yang dirias tipis. Sejak tadi, ia memang sudah memperhatikan setiap gerak-gerik Raka. Ketika Raka dipanggil ke depan untuk menerima uang bantuan, hatinya dipenuhi rasa puas. Puas karena bisa melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa lelaki yang dulu pernah ia hina saat bercerai benar-benar jatuh serendah ini. Hahaha, suaranya melengking, membuat banyak orang terkejut menoleh. Ia menutupi mulutnya sebentar, lalu menunjuk ke arah Raka yang baru saja menerima uang 100.000 dari tangan Pak Lurah. Ya Allah, lihat tuh semua orang, mantanku Raka, lelaki yang dulu sok janji mau bikin aku bahagia, sekarang malah jadi penerima bansos. Hahaha, astaga, kasihan banget. Warga yang duduk di sekelilingnya ikut terkekeh. Ada yang hanya menunduk sambil tersenyum malu-malu. Ada pula yang berani menimpali. Untung aja kamu pisah sama dia, Nabila. Kalau enggak, nasibmu bisa sama sengsara. Nabila semakin puas mendengarnya. Ia merangkul suami barunya, Damar, yang duduk gagah dengan seragam coklat perangkat desa. Lihat mas, ternyata aku memang beruntung dapat suami kayak kamu. Kalau masih sama dia, mungkin aku juga sekarang ngantri kayak gitu. Nerima uang recehan 100.000. Damar tersenyum tipis, tapi tidak mencegah istrinya. Dalam hatinya ada sedikit rasa tak enak, tapi gengsinya sebagai perangkat desa membuatnya membiarkan semua itu terjadi. Baginya, hinaan itu hanya bagian dari kenyataan hidup. Raka yang berdiri di depan meja menunduk. Ia mendengar dengan jelas semua kata-kata Nabila. Suaranya begitu menusuk, seolah mengupas luka lama yang pernah ia coba sembuhkan. Hatinya bergetar, matanya panas, tapi ia masih memilih diam. Ia tahu, jika ia melawan, maka orang-orang hanya akan semakin mencibir. Ia menerima uang itu dengan tangan gemetar, lalu menunduk dalam-dalam. Terima kasih, ucapnya lirih kepada Pak Lurah, meski suaranya nyaris tak terdengar. Nabila berdiri dari kursinya, tangannya menunjuk ke arah Raka sambil tertawa keras lagi. Hei Raka, ingat gak dulu kamu bilang mau bangun rumah besar buat aku? Mana buktinya sekarang? Hahaha, yang ada kamu cuma bawa karung jelek itu kemana-mana. Apa isinya, hah? Pakaian bekas? Sampah? Hahaha. Ruangan meledak oleh tawa beberapa orang. Ada yang sampai menutup mulutnya, ada juga yang pura-pura batuk untuk menutupi rasa malu karena ikut menertawakan. Namun, di dalam hati mereka, ada bisikan kecil yang berkata bahwa hinaan itu sebenarnya terlalu berlebihan. Raka melangkah pelan kembali ke kursinya. Wajahnya menunduk, langkahnya berat, seolah setiap ejekan menambah beban di pundaknya. Karung putih itu ia dekap lebih erat, seakan-akan hanya benda itu yang masih bisa ia jadikan sandaran. Ia duduk kembali di pojok ruangan. Pandangannya kosong, hatinya remuk, tapi bibirnya tetap terkunci. Di dalam hatinya ia berbisik, "Ya Allah, sabarkan aku. Jangan biarkan aku jatuh ke dalam amarah. Aku percaya Engkau punya cara untuk membuka mata mereka." Sementara itu, Nabila masih belum berhenti. Ia terus bercerita kepada orang-orang di sekitarnya.
Dulu waktu aku minta cerai, dia nggak rela. Tapi sekarang lihat buktinya. Siapa yang sekarang ketawa terakhir? Aku kan. Aku dapat suami baru yang punya jabatan, yang terhormat, bukan pecundang kayak dia. Damar yang duduk di sampingnya hanya menepuk-nepuk bahu istrinya pelan. Sudahlah Bi, jangan terlalu keras bicara. Kasihan juga dia, ucapnya setengah hati. Namun Nabila malah tertawa lebih keras. Kasihan? Hahaha. Mas, orang kayak dia gak pantas dikasihani. Orang kayak dia pantasnya ditertawakan, biar sadar kalau dia gagal total. Beberapa warga mulai merasa tidak nyaman. Ada yang menggeleng pelan, ada juga yang menunduk agar tidak terlihat ikut mendukung hinaan itu. Tapi tidak ada yang berani menegur Nabila. Semua tahu, Nabila sekarang istri perangkat desa. Jadi posisinya jauh lebih tinggi dibanding warga biasa. Raka duduk diam. Jantungnya berdegup kencang, tapi wajahnya tetap menahan. Ia tidak mau mempermalukan dirinya lebih jauh. Meski hatinya terluka, ia masih percaya pada waktunya. Dan tanpa ada yang tahu, karung lusuh yang ia peluk erat itu menyimpan jawaban dari semua hinaan yang diterimanya hari ini. Jawaban yang kelak akan membuat tawa Nabila berhenti dan seluruh desa terdiam. Balai Desa Sukamukti masih dipenuhi riuh rendah suara warga. Namun di antara gelak tawa dan bisik-bisik yang memenuhi ruangan, ada satu sosok yang tetap diam, seolah terasing di tengah keramaian. Dialah Raka. Setelah menerima selembar uang 100.000 rupiah dari tangan Pak Lurah, ia kembali ke kursinya. Langkahnya pelan, pundaknya menunduk, dan karung lusuh itu ia dekap lebih erat, seolah-olah itu satu-satunya pelindung dari dunia yang terus menghujat. Nabila masih tertawa keras, menunjuk-nunjuk ke arah mantan suaminya itu. Astaga, lihatlah semua orang. Dia kembali duduk sambil memeluk karung itu, persis seperti dulu waktu aku minta cerai. Tak ada yang berubah. Lelaki gagal, tetaplah lelaki gagal. Orang-orang yang duduk di sekitarnya ikut tersenyum. Meski beberapa tampak mulai merasa tak nyaman dengan cara Nabila terus mempermalukan Raka. Namun tidak ada yang berani menegur. Siapa yang berani melawan istri perangkat desa? Raka duduk di kursi pojok, dekat jendela yang terbuka. Angin sepoi-sepoi masuk, menyibakkan rambutnya yang kusut. Pandangannya kosong menatap keluar, ke arah pepohonan hijau yang bergoyang perlahan. Di dalam hatinya ada badai yang tak terlihat. Ia ingat betul hari ketika Nabila memutuskan pergi. Saat itu, Raka sedang sibuk menggarap sawah warisan ayahnya. Peluh bercucuran, tapi hatinya lega karena hasil panen tampak menjanjikan. Namun, Nabila datang dengan wajah dingin, membawa koper kecil dan berkata, "Aku capek hidup miskin, Ra. Aku butuh lelaki yang bisa bikin aku bahagia. Kamu bukan orangnya." Hari itu, hati Raka seakan direnggut, tapi ia tidak bisa menahan. Ia hanya berdiri terpaku, melihat Nabila pergi meninggalkan rumah bambu yang mereka bangun bersama. Sejak saat itu, hidupnya benar-benar berubah. Kini, bertahun-tahun setelah itu, ia masih duduk di pojok balai desa, menghadapi hinaan yang sama dari mulut yang sama. Luka lama yang sudah ia coba kubur, kembali menganga. Namun Raka tetap memilih diam. Baginya, membalas hinaan dengan kata-kata tidak akan membuat keadaan lebih baik. Justru akan menambah bahan tertawaan orang-orang. Diam adalah satu-satunya cara menjaga harga dirinya yang tersisa. Ia menunduk, mengusap karungnya pelan. Jemarinya yang kasar karena kerja keras seolah berbicara sendiri. Sabar, Rak. Waktu akan menjawab segalanya. Beberapa warga yang duduk tak jauh darinya mulai merasa iba. Seorang bapak tua berbisik pada istrinya. Kasihan juga ya si Raka. Dulu dia orang baik, rajin, tapi lihatlah sekarang, jadi bahan tertawaan. Sang istri hanya mengangguk pelan, menunduk agar tidak ikut terlihat berpihak. Namun, ada juga yang malah menambah luka. Seorang pemuda berujar dengan nada meremehkan. Kalau laki-laki beneran, gak mungkin hidupnya segini doang. Pasti ada salah dia, sampai ditinggalin istrinya.
Kalimat itu membuat orang-orang di sekitarnya kembali tertawa kecil. Raka mendengarnya, tapi ia tetap tidak menoleh. Matanya masih menatap kosong keluar jendela, seolah-olah suara-suara itu hanyalah angin lalu. Padahal di dalam dadanya ada sesak yang hampir tak tertahankan. Diamnya Raka justru semakin membuat Nabila merasa menang. Ia menyeringai lebar, lalu berkata lagi dengan suara lantang. "Lihat kan?" Dia bahkan nggak berani ngomong sepatah kata pun. Dasar pecundang. Untung aku sekarang sudah jadi istri orang yang terhormat. Damar yang duduk di sampingnya hanya terdiam. Hatinya ada sedikit goyah melihat bagaimana mantan suami istrinya dipermalukan habis-habisan. Tapi gengsi dan posisinya membuatnya memilih bungkam. Ia tidak ingin terlihat membela Raka di depan warga. Sementara itu, Raka menarik napas panjang. Dalam heningnya, ia berdoa lirih. "Ya Allah, Engkau tahu isi hatiku. Aku bukan marah, bukan pula iri. Aku hanya ingin Engkau tunjukkan kebenaran pada mereka. Jangan biarkan hinaan ini membuatku jatuh ke dalam kebencian." Doa itu ia simpan dalam-dalam, sama seperti rahasia besar yang ia simpan di karung lusuhnya. Rahasia yang tak seorang pun tahu, bahkan Nabila sekalipun. Balai desa kembali ramai dengan panggilan nama-nama berikutnya. Satu persatu warga maju, menerima uang mereka, lalu kembali duduk. Namun suasana di sekitar Raka tidak berubah. Ia tetap menjadi pusat perhatian, bukan karena terhormat, melainkan karena dianggap bahan lelucon. Anak-anak kecil yang berlari-larian bahkan berhenti sebentar, menunjuk ke arah Raka sambil berkata, "Itu yang tadi ditertawain Bu Nabila, ya? Dia miskin banget ya Bu." Seorang ibu hanya tersenyum kecut, tidak menjawab, tapi hatinya ikut menilai dalam diam. Raka menutup matanya sebentar, mencoba menenangkan diri. Ia tahu, jika ia terus mendengar suara-suara itu, hatinya bisa hancur. Maka ia memilih diam, bersembunyi di balik ketenangan yang ia ciptakan sendiri. Namun, diamnya itu bukan tanpa arti. Diamnya adalah pisau tajam yang kelak akan membelah semua anggapan orang. Diamnya adalah langkah menuju kejutan besar yang akan mengubah wajah desa Sukamukti selamanya. Karung putih di pangkuannya tetap ia peluk erat. Tidak ada yang tahu, di dalam karung itu tersimpan jawaban atas semua hinaan, yang kini ia telan bulat-bulat. Jawaban yang akan datang di waktu yang tepat, ketika semua tawa berubah menjadi teriakan kaget, dan ketika semua cibiran berubah menjadi penyesalan. Dan hari itu semakin dekat. Balai desa Sukamukti semakin ramai seiring siang merayap mendekati puncaknya. Suara kursi plastik bergesek dengan lantai semen. Bau keringat bercampur dengan aroma minyak kayu putih. Dan percakapan warga bercampur jadi satu, membentuk riuh yang sulit dikendalikan. Namun di balik semua itu, ada arus percakapan kecil yang menyakitkan. Bisikan-bisikan yang diarahkan pada satu orang, Raka. Pria lusuh itu masih duduk di kursinya, di sudut ruangan, dekat jendela terbuka. Cahaya matahari masuk menimpa wajahnya yang legam dan rambutnya yang kusut. Karung putih yang ia peluk erat tetap setia di pangkuannya. Ia menunduk, pura-pura sibuk dengan jemarinya sendiri. Padahal ia mendengar jelas setiap bisikan di sekitarnya. "Kasihan banget ya, udah tua, hidupnya masih gitu aja," ujar seorang ibu-ibu dengan suara pelan, tapi cukup keras untuk didengar orang di sampingnya. Makanya ditinggalin sama istrinya. Siapa yang tahan hidup miskin kayak gitu? Balas yang lain, disambut tawa cekikikan tertahan. Raka menutup matanya sebentar, mencoba mengabaikan. Namun bisikan lain datang dari arah berbeda. Seorang pemuda yang duduk bersila di lantai berkata pada temannya, "Aku heran, ngapain dia bawa-bawa karung jelek itu kemana-mana? Emangnya mau pamer apa? Jangan-jangan isinya cuma pakaian kotor." Temannya menimpali, "Atau jangan-jangan itu karung buat minta-minta, biar kelihatan lebih menyedihkan." Mereka berdua tertawa kecil, menutup mulut agar tidak ditegur perangkat desa, tapi jelas terdengar bagi siapa saja yang dekat. Raka membuka matanya. Ia menarik napas panjang,
Dadanya terasa sesak, namun ia tetap tidak bicara. Mulutnya terkunci rapat, seolah sudah berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak membalas. Di barisan depan, Nabila masih menjadi pusat perhatian. Ia duduk dengan anggun, tapi setiap kali matanya menoleh ke arah Raka, bibirnya menyunggingkan senyum sinis. Aku gak habis pikir, kenapa dulu aku pernah bisa sayang sama orang kayak dia. Gumamnya dengan suara cukup keras, sengaja agar beberapa warga mendengar. Warga yang duduk di dekatnya langsung merespons. Untung Bu Nabila sekarang sudah dapat suami baru yang terhormat. Kalau enggak, mungkin nasibnya juga ikut sengsara. Nabila mengangguk puas. Tangannya menggenggam erat lengan Damar, suaminya. Iya, aku bersyukur banget. Allah sudah kasih aku jalan yang lebih baik. Kata-katanya terdengar penuh kesombongan, seolah kebahagiaan barunya adalah bukti nyata bahwa meninggalkan Raka adalah keputusan terbaik. Sementara itu, warga lain ikut menambahkan komentar sinis. Ada seorang bapak paruh baya yang berkata, "Saya dulu sering lihat dia di sawah. Kerjanya rajin, tapi ya hasilnya begitu-begitu aja. Orang kalau nggak bisa berkembang, ya pasti ditinggalin." Istrinya yang duduk di samping menimpali. Betul, hidup itu harus cerdas cari peluang. Kalau cuma mengandalkan sawah, nggak akan cukup. Pantas aja dia hidupnya susah terus. Bisikan-bisikan itu menyebar seperti api kecil yang merembet ke segala arah. Satu komentar memancing komentar lain. Satu ejekan memancing tawa kecil yang lain. Lama-kelamaan, hampir semua warga terlibat, entah dengan suara lantang atau sekadar gumaman. Namun arahnya sama. Semua tentang betapa miskinnya Raka, betapa malangnya nasibnya, dan betapa beruntungnya Nabila yang sudah lepas darinya. Raka duduk diam, wajahnya semakin menunduk. Karung di pangkuannya semakin erat ia peluk, seakan-akan ia sedang memeluk harga dirinya sendiri. Setiap kalimat yang sampai ke telinganya terasa seperti pisau yang menusuk perlahan, tapi dalam. Namun meski hatinya remuk, Raka tetap memilih bungkam. Ia tahu, jika ia membuka mulut, warga akan semakin gembira melihatnya marah atau membela diri. Justru diam adalah satu-satunya cara ia menjaga wibawa. Di pojok ruangan, seorang anak kecil mendekat dengan rasa penasaran. Bocah itu menatap karung putih di pangkuan Raka, lalu bertanya polos, "Pak, itu karung isinya apa? Kok Bapak bawa kemana-mana?" Raka menatap bocah itu sebentar, lalu tersenyum tipis. "Isinya, sesuatu yang penting buat Bapak." Jawabannya singkat, penuh misteri. Bocah itu mengangguk, meski jelas ia belum mengerti. Ia kembali ke ibunya sambil berkata, "Bu," katanya isinya penting. Ibunya hanya menggeleng sambil menarik anaknya menjauh. Nabila yang mendengar percakapan itu malah semakin terbahak. "Hahaha, katanya penting. Apa coba yang bisa penting dari karung lusuh kayak gitu? Mungkin isinya cuma kenangan bodoh masa lalu." Suaranya meledak, membuat orang-orang kembali menoleh dan tertawa. Damar mencoba menenangkan istrinya dengan menepuk bahunya. "Sudahlah Bi, jangan terus-terusan begitu. Malu sama warga." Namun Nabila malah semakin lantang. "Malu kenapa? Aku cuman jujur kok. Emangnya aku salah kalau bilang yang sebenarnya?" Pak Lurah yang mendengar dari meja depan hanya menghela napas. Ia tahu, suasana sudah mulai tidak terkendali. Namun ia juga tidak berani menegur langsung. Bagaimanapun, Nabila adalah istri salah satu perangkat desa. Menegurnya bisa jadi bumerang. Raka menarik napas panjang lagi. Dalam hatinya ia berdoa lirih. "Ya Allah, kuatkan aku. Aku tahu Engkau tidak tidur. Semua yang mereka katakan ini akan Engkau balas dengan caramu. Aku percaya waktunya akan datang." Dan doa itu menggantung di udara, seakan menunggu saatnya untuk dijawab. Suasana balai desa tetap ramai dengan pembagian bansos. Nama demi nama dipanggil, uang demi uang dibagikan. Namun bagi Raka, setiap menit terasa seperti jarum yang menusuk hati. Ia dihujani bisikan dan ejekan, tapi tetap memilih diam. Tidak ada yang tahu
bahwa di balik diamnya itu ada badai besar yang sedang menunggu waktu untuk meledak. Dan ketika waktunya tiba, semua orang yang kini berbisik akan terdiam 1000 bahasa. Siang itu, cahaya matahari menembus sela-sela genteng balai desa Sukamukti. Panas terasa kian menyengat, membuat udara di ruangan semakin pengap. Warga yang sejak pagi mengantri kini mulai terlihat lelah. Setelah nama-nama terakhir dipanggil, suasana pun berangsur berubah. Perlahan-lahan, satu persatu warga mulai berdiri, merapikan barang bawaannya, dan bersiap untuk pulang. Ibu-ibu yang sudah menerima bantuan tampak sumringah. Ada yang langsung menghitung uangnya, ada yang membisikkan rencana pada anaknya. Nanti kita beli beras ya nak. Ada pula yang diam-diam menyelipkan uang itu di lipatan kerudung, khawatir hilang jika disimpan sembarangan. Di sisi lain, para bapak berjalan sambil bercanda, membicarakan bagaimana uang bantuan itu akan mereka gunakan. Lumayan buat beli rokok sebulan, kata seorang bapak dengan tawa keras. Yang lain menimpali, aku mau bayar hutang warung dulu, kalau enggak nanti ditagih terus. Anak-anak berlarian keluar ruangan. Ada yang membawa jajanan kecil yang dibelikan ibunya dari pedagang asongan di depan balai desa. Suasana perlahan berubah dari riuh ke arah bubar. Namun, meski warga mulai pulang satu persatu, masih ada sisa bisikan yang belum benar-benar hilang. Sebagian dari mereka masih sempat melirik ke arah pojok ruangan. Tempat Raka duduk memeluk karung lusuhnya. Kasihan ya, hidupnya gitu-gitu aja, ujar seorang ibu sambil berjalan keluar. Sudahlah, jangan dipikirin. Memang ada orang yang takdirnya susah terus, balas tetangganya. Kalimat itu mungkin terdengar biasa, tapi bagi Raka, setiap kata terasa seperti beban tambahan di pundaknya. Ia hanya bisa menunduk, menahan napas, dan membiarkan semua lewat. Nabila dan Damar masih duduk di kursi depan, berbicara dengan beberapa perangkat desa. Sesekali Nabila menoleh ke arah Raka, tatapannya penuh rasa puas, seolah-olah ia baru saja memenangkan sesuatu. Aku gak akan pernah menyesal ninggalin dia, bisiknya pada suaminya. Damar hanya tersenyum kaku. Iya Bi, sudah, ayo kita pulang juga sebentar lagi. Namun Nabila masih ingin menunjukkan bahwa dirinya berada di atas. Ia berdiri dengan anggun, merapikan jilbabnya, lalu berjalan melewati kerumunan. Saat melewati kursi tempat Raka duduk, ia sengaja memperlambat langkahnya. Dengan suara cukup keras agar terdengar oleh beberapa orang, ia berkata, "Ingat ya Raka, hidup itu pilihan. Kamu memilih jadi pecundang dan aku memilih bahagia. Hasilnya bisa kamu lihat sekarang." Warga yang masih tersisa menahan tawa kecil. Ada yang menggeleng, ada juga yang tersenyum masam. Tapi tak seorang pun berani membela Raka. Raka menoleh sedikit. Pandangannya bertemu dengan mata Nabila. Ada luka yang dalam di sorot matanya, tapi ia tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya menatap sebentar, lalu kembali menunduk. Diameter. Hanya itu yang ia lakukan sejak awal, dan hanya itu yang ia mampu lakukan sekarang. Satu persatu warga pun semakin berkurang. Suasana balai desa mulai lengang. Kursi-kursi kosong berderet tak beraturan. Lantai penuh bekas jejak sandal dan kertas pembungkus makanan kecil. Di luar, matahari semakin terik, membuat bayangan pohon-pohon desa memanjang di tanah. Pak Lurah dan beberapa perangkat desa sibuk merapikan dokumen. Damar ikut membantu, sementara Nabila berdiri di dekat pintu, sibuk berbicara dengan ibu-ibu yang masih bertahan. Mereka membicarakan hal-hal remeh, tapi tetap menyelipkan hinaan tentang Raka. Lihat aja, dia masih duduk di sana, kayaknya nggak punya rumah, kata Nabila sambil menunjuk dengan dagunya ke arah pojok. Beberapa ibu menoleh dan tertawa kecil. Iya, mungkin dia nggak tahu mau pulang kemana, sahut salah satunya. Hinaan itu kembali menusuk hati Raka. Namun, ia masih duduk diam. Tangannya meremas karung semakin kuat, jemarinya bergetar, seolah menahan sesuatu yang ingin sekali ia lepaskan.
Tapi ia tahu, belum saatnya. Satu demi satu warga meninggalkan ruangan. Suara sandal menjauh, tawa mengecil, hingga akhirnya balai desa nyaris kosong. Tinggal beberapa perangkat desa yang masih sibuk beres-beres, Nabila dan Damar yang masih bercakap, serta Raka yang tetap duduk di kursinya. Keheningan mulai terasa, hanya diselingi suara burung di luar jendela. Dalam hati Raka, keheningan itu terasa seperti ruang untuk bernapas setelah berjam-jam dihujani hinaan. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan dirinya. Namun, di tengah keheningan itu, ada rasa perih yang tidak bisa ia tolak. Bayangan masa lalu kembali muncul di benaknya. Hari-hari ketika ia dan Nabila masih bersama, ketika mereka duduk berdampingan di rumah bambu mereka, bermimpi punya masa depan cerah. Semua itu kini hanya tinggal kenangan pahit. Ia teringat saat Nabila berkata dengan mata berkilat, "Aku gak mau terus-terusan hidup miskin, Rak. Aku mau bahagia. Kamu gak bisa kasih aku itu." Kata-kata itu masih terngiang jelas, seakan baru kemarin terucap. Raka menutup matanya sebentar. Air matanya hampir jatuh, tapi ia segera mengusapnya dengan punggung tangan. Ia tidak ingin ada yang melihat. Ia tidak ingin memberi alasan baru bagi orang-orang untuk menertawakannya. Saat itulah beberapa anak kecil yang masih bermain di luar pintu balai desa melongok masuk. Mereka penasaran melihat Raka yang masih duduk memeluk karungnya. "Pak, kok nggak pulang?" tanya salah satu bocah polos. Raka tersenyum tipis meski matanya masih merah. "Sebentar lagi, Nak." "Bapak lagi istirahat dulu." Bocah itu mengangguk, lalu berlari lagi keluar. Namun, salah satu dari mereka sempat melihat sesuatu dari celah karung yang sedikit terbuka. Ada kilatan warna merah, warna yang hanya bisa keluar dari lembaran uang 100.000. Bocah itu terdiam sebentar, lalu matanya melebar. Ia ingin bilang pada temannya, tapi Raka buru-buru menutup karungnya lebih rapat. Tidak ada yang menyadari momen kecil itu. Tidak ada yang tahu bahwa sebentar lagi semua ejekan akan berbalik arah. Hari itu belum berakhir. Masih ada rahasia besar yang menunggu untuk terungkap. Balai desa Sukamukti mulai sepi. Kursi-kursi plastik sebagian besar sudah kosong. Hanya tersisa beberapa perangkat desa yang sibuk membereskan dokumen dan menghitung sisa uang bansos. Suara kipas angin tua di sudut ruangan berderit pelan, berusaha melawan hawa panas yang masuk dari jendela terbuka. Di pojok ruangan, Raka masih duduk dengan karung putih di pangkuannya. Ia tampak seperti patung hidup, diam, tak banyak bergerak, hanya sesekali menarik napas panjang, seolah mencoba menghapus jejak luka dari hinaan yang ia terima tadi. Namun, dari luar ruangan terdengar suara riang beberapa anak kecil yang masih bermain di halaman balai desa. Mereka berlarian sambil membawa jajanan yang baru, saja dibelikan ibunya dari pedagang asongan. Tawa mereka nyaring, tak terpengaruh panas matahari siang. Salah satu dari mereka, bocah lelaki bernama Adi, tiba-tiba berhenti berlari. Ia berdiri di pintu balai desa, menatap ke arah Raka yang duduk sendirian. Matanya berbinar penuh rasa ingin tahu. Lihat deh, si bapak itu masih duduk. Dia bawa karung, ya?" katanya pada teman-temannya. Teman-temannya, Lina dan Bima, segera ikut mendekat. Mereka mengintip dari balik pintu, berbisik-bisik sambil menunjuk ke arah karung Raka. "Iya, bener. Karungnya gede banget. Kira-kira isinya apa ya?" Rasa penasaran anak-anak memang sulit dibendung. Perlahan, mereka melangkah masuk ke dalam ruangan, mendekat ke kursi tempat Raka duduk. Langkah kecil mereka menimbulkan suara gesekan sandal di lantai semen yang sunyi. Raka menoleh sebentar, melihat 3 bocah itu berdiri di depannya, dengan tatapan penuh tanda tanya. Wajahnya yang lelah sedikit melunak. Ia tahu anak-anak itu tidak punya maksud buruk. Mereka hanya polos. "Ada apa, Nak?" tanya Raka dengan suara pelan. Adi memberanikan diri menunjuk karung putih di pangkuan Raka. "Pak, itu isinya apa sih? Kenapa Bapak bawa kemana-mana?"
Pertanyaan itu membuat Raka terdiam sesaat. Matanya menatap karung itu, lalu menatap bocah-bocah kecil yang berdiri di depannya. Bibirnya bergerak, mengukir senyum tipis. Isinya, sesuatu yang penting buat Bapak, jawabnya singkat. Anak-anak saling pandang. Jawaban itu bukannya memuaskan rasa penasaran mereka, malah menambah rasa ingin tahu. Penting? Penting kayak gimana, Pak? Tanya Lina dengan mata berbinar. Raka hanya tersenyum, tidak menjawab. Ia kembali menunduk, mengelus permukaan karungnya yang lusuh. Jemarinya bergerak pelan, seolah sedang menyimpan sesuatu yang berharga. Namun, di saat itulah, Bima yang berdiri paling dekat melihat sesuatu dari celah karung yang sedikit terbuka. Matanya membelalak. Ia melihat sekelebat warna merah menyala. Warna yang ia kenal betul sebagai uang 100.000 rupiah. Itu apa? Ya? Gumam Bima tanpa sadar. Adi segera mendekat, mencoba mengintip. Astaga, kayaknya uang deh. Banyak banget warnanya merah-merah. Lina menutup mulutnya dengan tangan kecilnya. Matanya melebar. Uang? Masa sih isinya uang? Kok bisa? Raka buru-buru menarik karung itu lebih rapat, menutup celahnya dengan kedua tangannya. Senyumnya hilang, digantikan dengan raut wajah tegang. Ia menatap bocah-bocah itu dengan mata serius. Sudah, jangan cerita ke siapa-siapa ya. Itu rahasia Bapak, katanya pelan, tapi dengan nada yang membuat anak-anak itu terdiam. Ketiga bocah itu mengangguk cepat, meski jelas rasa penasaran mereka semakin membesar. Mereka mundur perlahan, lalu berlari keluar ruangan dengan wajah penuh kegembiraan. Namun, seperti sifat alami anak-anak, sulit bagi mereka menyimpan rahasia terlalu lama. Begitu sampai di halaman, mereka segera berbisik-bisik dengan teman-teman lain. Kalian tahu nggak? Karungnya si bapak itu isinya uang. Banyak banget, merah semua. Bisikan itu cepat menyebar, seperti api kecil yang menjalar ke tumpukan jerami kering. Anak-anak yang lain ikut penasaran, lalu mengintip dari jendela atau pintu. Beberapa berani masuk sebentar, pura-pura ingin melihat, tapi sebenarnya mencari celah untuk mengintip karung Raka. Raka merasakan tatapan-tatapan kecil itu. Ia semakin erat memeluk karungnya, dadanya berdegup kencang. Ia tahu, jika rahasia ini terbongkar terlalu cepat, maka semua hinaan tadi akan berbalik menjadi keributan besar. Dan ia belum siap, belum saatnya. Namun, mulut anak-anak memang sulit dikendalikan. Tidak butuh waktu lama, bisikan mereka sampai juga ke telinga orang dewasa yang masih berada di halaman balai desa. Apa katanya? Karungnya si Raka isinya uang, tanya seorang ibu dengan wajah tak percaya. Iya, anak-anak lihat sendiri. Katanya banyak banget, merah semua, jawab yang lain, meski masih ragu. Bisik-bisik itu mulai menyebar di kalangan orang dewasa. Sebagian hanya menganggapnya omongan bocah yang terlalu berimajinasi, tapi sebagian lain mulai penasaran. Mereka melirik ke arah pintu balai desa, tempat Raka masih duduk seorang diri dengan karungnya. Nabila yang baru saja keluar dari ruangan bersama Damar, juga mendengar kabar itu. Ia mengernyit, lalu tertawa kecil. Anak-anak suka ngaco. Mana mungkin karung lusuh itu isinya uang. Kalaupun ada, paling juga recehan. Namun, dalam hati kecilnya, ada sedikit rasa cemas yang tiba-tiba muncul. Bayangan wajah Raka yang tenang, meski dihina berkali-kali seakan menimbulkan pertanyaan. Benarkah semua hinaannya tadi tidak berarti apa-apa baginya? Di dalam ruangan, Raka masih duduk diam. Pandangannya kosong, tapi tangannya tidak berhenti meremas karung. Dalam hatinya ia berdoa lirih, "Ya Allah, sabarkan aku. Jika memang waktunya sudah dekat, maka jadikanlah semua ini sebagai pelajaran bagi mereka. Jangan biarkan aku menjadi sombong dengan apa yang kau titipkan." Hari itu belum berakhir. Dan rasa penasaran anak-anak hanyalah awal dari sebuah kejutan besar yang sebentar lagi akan mengguncang seluruh balai desa. Siang kian terik. Matahari menembus celah genteng balai desa Sukamukti, menimbulkan garis-garis cahaya di lantai semen yang kotor,
oleh jejak sandal dan kertas bungkus jajanan. Suasana balai desa yang tadinya riuh kini sudah jauh lebih sepi, hanya tersisa beberapa perangkat desa yang membereskan administrasi dan segelintir warga yang masih asyik berbincang. Namun, suasana yang sepi itu pelan-pelan berubah. Semua bermula dari bisikan anak-anak yang sejak tadi berlarian di halaman. "Aku lihat sendiri, karungnya Pak Raka isinya uang, merah semua," kata Adi dengan mata berbinar. Temannya, Lina, mengangguk cepat. "Iya, aku juga lihat, banyak banget. Kayak di film-film." Awalnya, orang-orang dewasa menganggap itu hanya imajinasi bocah. Tapi lama-lama, rasa penasaran mereka tumbuh. "Masa iya sih? Jangan-jangan bener?" gumam seorang bapak sambil melirik ke arah pintu balai desa. Pelan-pelan, beberapa warga kembali masuk, pura-pura mencari sesuatu, padahal ingin memastikan apa yang sebenarnya ada di dalam karung Raka. Di pojok ruangan, Raka masih duduk. Kepalanya menunduk, tangannya erat memeluk karung lusuh itu. Ia bisa merasakan bahwa tatapan orang mulai kembali mengarah kepadanya. Jantungnya berdetak lebih kencang. Seorang bocah kecil, Bima, yang tadi sempat melihat kilatan merah, kembali mendekat. Dengan wajah polos ia berbisik, "Pak, boleh lihat lagi nggak?" "Tadi aku lihat uangnya banyak banget." Raka menatap bocah itu dengan mata sayu. "Nak, jangan keras-keras. Itu rahasia. Bapak titip sama kalian, jangan bilang siapa-siapa." Namun ucapan itu justru membuat rasa penasaran orang-orang semakin membesar. Dari luar pintu terdengar suara bisik-bisik. Katanya benar, karung itu isinya uang." "Astaga, jangan-jangan miliaran?" Raka tahu, rahasianya tidak bisa selamanya tersembunyi. Dan benar saja, saat ia menunduk untuk menggeser karungnya, sedikit celah kembali terbuka. Kali ini, kilatan uang merah terlihat jelas. Bukan hanya satu lembar, melainkan ikatan tebal dengan karet pengikat, rapi bertumpuk. Kilatan itu memantul terkena cahaya matahari yang masuk dari jendela. Seorang ibu yang berdiri tak jauh dari situ membekik pelan, menutup mulutnya. "Astaga, itu uang beneran, banyak banget." Sekejap, suasana berubah. Warga yang tadinya hendak pulang kembali mendekat. Ada yang berpura-pura menyapu pandangan ke arah lain, tapi kaki mereka otomatis melangkah menuju pojok ruangan. Bener, aku juga lihat, karungnya penuh duit," teriak seorang remaja yang tak sengaja menunduk terlalu dekat. Raka buru-buru menutup karungnya, menarik kainnya agar rapat kembali. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia tahu momen yang ia hindari sejak pagi kini sudah tiba. Namun, semakin ia berusaha menutupinya, semakin banyak warga yang penasaran. "Astagfirullah, banyak banget itu." "Seriusan? Jadi selama ini?" "Ya Allah, jadi kita salah sangka dong." Bisik-bisik itu semakin keras, tak lagi menjadi rahasia kecil. Semua mata kini terarah pada Raka. Bahkan perangkat desa yang sedang membereskan dokumen pun berhenti bekerja. Pak Lurah menoleh, matanya menyipit, tak percaya dengan apa yang ia lihat. Nabila, yang sejak tadi berdiri di dekat pintu sambil berbicara dengan ibu-ibu, sontak menghentikan obrolannya. Ia menoleh ke arah Raka, wajahnya berubah. Senyuman sinis yang sejak tadi menempel hilang dalam sekejap, digantikan raut bingung bercampur cemas. Apa itu tadi?" Suaranya bergetar. Ia melangkah mendekat, matanya tak lepas dari karung putih yang dipeluk mantan suaminya. Damar, suaminya, mencoba menahan. "Bi, jangan ikut campur dulu." Namun Nabila tak peduli, hatinya berdegup kencang. Ada firasat buruk yang menghantuinya. Sementara itu, Raka masih duduk diam. Pandangannya kosong, tangannya gemetar memeluk karung lebih erat. Ia sadar semua orang kini menunggu, mengira-ngira, bahkan sebagian sudah setengah yakin bahwa yang ada di dalam karung itu bukanlah sampah atau pakaian kotor seperti dugaan mereka, melainkan harta yang nilainya tak terbayangkan.
Seorang bapak berbisik lirih. Kalau itu benar uang, bisa jadi miliaran rupiah jumlahnya. Bisikan itu menyambar telinga warga lain, membuat suasana makin gaduh. Orang-orang mulai merapat, lingkaran terbentuk di sekitar kursi Raka. Anak-anak kecil yang menjadi awal semua ini tersenyum bangga. Tuh kan, aku bilang juga apa, isinya uang banyak banget, kata Adi dengan nada menang. Namun, bagi Raka, situasi ini sama sekali bukan kemenangan. Ini adalah ujian. Bagaimanapun, ia tidak pernah ingin pamer. Ia hanya ingin hidup sederhana, tanpa harus membuktikan apapun pada siapapun. Tapi kini, rahasia yang ia simpan rapat-rapat mulai terbongkar di hadapan orang banyak. Ia menarik napas panjang, menatap orang-orang yang kini menunggu dengan wajah penuh tanda tanya. Dalam hatinya ia berdoa, "Ya Allah, jika memang ini waktunya, maka jadikanlah semua ini pelajaran. Jangan biarkan aku menjadi sombong dengan titipanmu." Kilatan uang itu hanya muncul sebentar, tapi cukup untuk membuat seluruh balai desa terguncang. Dan itu hanyalah awal dari kejutan yang lebih besar, yang akan benar-benar mengubah pandangan semua orang terhadap Raka. Balai desa Sukamukti yang tadi sempat lengang kini kembali riuh. Semua bermula dari kilatan merah yang terlihat keluar dari celah karung lusuh Raka. Kilatan yang sederhana, hanya sekejap, namun cukup membuat suasana berubah seketika. Warga yang tadinya sudah hendak pulang kini menahan langkahnya. Ada yang kembali masuk ke ruangan, ada pula yang sengaja berdiri di ambang pintu sambil melongok, memastikan apa benar yang mereka dengar barusan. Astagfirullah. Tadi itu beneran uang kan? Aku gak salah lihat. Bisik seorang ibu sambil memegangi dadanya. Iya, aku juga lihat. Merah semua. Bukan cuma satu, tapi setumpuk. Kayak uang yang biasa dipajang di bank. Timpal tetangganya dengan nada tak percaya. Ya Allah, jangan-jangan dia kaya raya, tapi pura-pura miskin. Komentar lain muncul, memancing rasa penasaran semakin besar. Suara bisik-bisik itu menyebar cepat, dari mulut ke mulut. Orang-orang yang tadi tidak melihat langsung mulai bertanya-tanya. Seriusan? Jadi karung itu bukan berisi sampah? Bisa jadi miliaran tuh kalau penuh. Astaga, kita selama ini salah sangka dong. Raka masih duduk di pojok, wajahnya menunduk, karungnya dipeluk erat seakan nyawa ada di dalamnya. Ia bisa mendengar jelas suara-suara itu. Semakin lama semakin nyaring. Jantungnya berdetak kencang, namun ia tetap diam. Nabila yang berdiri di dekat pintu mulai gelisah. Hatinya tak tenang. Tawa sinis yang sejak tadi ia lontarkan tiba-tiba lenyap. Bibirnya kering, wajahnya pucat. Itu, nggak mungkin kan? Karung jelek kayak gitu mana mungkin isinya uang? Hahaha, paling cuma bohongan, katanya dengan suara meninggi, mencoba menutupi kegugupannya. Namun, suaranya justru terdengar sumbang. Warga mulai saling pandang, sebagian tidak lagi menertawakan. Ada tatapan ragu, ada pula tatapan penuh tanda tanya. Kalau memang bukan uang, kenapa dia rapat-rapat banget nutupnya? Celetuk seorang bapak tua. Betul juga, dari tadi dipeluk terus, gak pernah dilepas, sahut yang lain. Suasana makin tegang. Orang-orang mulai mendekat, membentuk lingkaran di sekitar kursi Raka. Bahkan perangkat desa yang tadinya sibuk membereskan berkas kini berhenti bekerja. Pak Lurah menatap tajam ke arah Raka, matanya penuh kecurigaan bercampur heran. Raka, suara Pak Lurah berat, menggema di ruangan. Apa benar itu karung isinya uang? Pertanyaan itu membuat ruangan hening. Semua menahan napas, menunggu jawaban. Namun Raka hanya menunduk, diam. Pak Lurah melangkah lebih dekat. Aku tanya sekali lagi, jangan bikin warga penasaran. Apa benar itu uang? Raka mengangkat wajahnya perlahan. Tatapannya tenang meski sorot matanya menyimpan luka. Pak Lurah, izinkan saya diam dulu. Semua akan terbuka pada waktunya. Jawaban itu membuat warga semakin gaduh. Ada yang berteriak, lihat! Dia gak mau ngaku.
pasti benar itu uang. Ada pula yang berkata, ya Allah, jadi selama ini kita salah besar. Kita kira dia miskin, ternyata. Nabila mundur selangkah, tubuhnya bergetar. Tangannya memegangi lengan Damar, suaminya. Mas, jangan-jangan beneran uang semua? Bisiknya panik. Damar menatap ke arah Raka, wajahnya ikut serius. Entahlah Bi, tapi kalau memang betul, kita semua harus siap malu. Sementara itu, anak-anak yang tadi pertama kali melihat kini bersorak riang. Tuh kan, aku bilang juga apa, karungnya penuh uang. Teriak Adi bangga. Suasana balai desa berubah drastis. Dari yang semula penuh cemoohan, kini penuh rasa ingin tahu dan kecemasan. Orang-orang saling berbisik. Wajah mereka dipenuhi rasa penasaran bercampur penyesalan. Kalau benar itu miliaran, kita selama ini udah keterlaluan menghina dia. Kata seorang ibu dengan suara lirih. Ya Allah, apa jadinya kalau ternyata dia lebih kaya dari semua orang di sini? Ujar yang lain menutup mulutnya dengan syok. Namun Raka tetap diam. Diamnya kini bukan lagi tanda kelemahan, melainkan tanda kekuatan. Ia membiarkan waktu dan keadaan yang menjawab semua hinaan yang pernah ia telan. Hari itu, bisikan warga tidak lagi sekadar omongan kosong. Bisikan itu berubah menjadi gelombang besar yang sebentar lagi akan pecah, membawa kejutan yang tak seorang pun bisa bayangkan. Hening menyelimuti balai desa Sukamukti. Bisikan-bisikan yang tadi riuh kini berubah menjadi diam yang berat. Semua mata tertuju pada satu titik, karung lusuh di pangkuan Raka. Pak Lurah masih berdiri di depan, menatap tajam, namun sorot matanya bukan lagi meremehkan. Ada keraguan, ada rasa ingin tahu, bahkan ada ketakutan kecil yang ia sembunyikan. Perangkat desa lain pun sama, berhenti bekerja dan ikut memperhatikan. Sementara itu, Nabila mulai resah. Tangan halusnya menggenggam erat lengan Damar. Wajahnya pucat, bibirnya kering. Mas, aku takut. Jangan-jangan benar itu uang semua, bisiknya lirih. Damar tidak menjawab. Matanya tak lepas dari Raka, rahangnya mengeras. Ia merasa ada sesuatu yang akan mengubah keadaan hari itu. Sesuatu yang tak seorang pun duga. Raka mengangkat kepalanya perlahan. Tatapan matanya kini tidak lagi kosong. Ada ketenangan aneh di sana. Semacam keyakinan bahwa inilah waktunya. Ia menarik napas panjang, lalu meletakkan karungnya di lantai, tepat di hadapannya. Orang-orang yang berdiri di sekitar langsung merunduk sedikit, ingin melihat lebih jelas. Anak-anak kecil berjongkok di depan, mata mereka berbinar penuh rasa ingin tahu. Raka membuka simpul karung itu dengan tangan gemetar. Suara kain bergesek terdengar jelas di tengah keheningan. Detik itu, semua orang menahan napas. Dan saat simpul karung terlepas, sebuah kilatan merah kembali muncul. Kali ini lebih jelas. Lembaran-lembaran uang Rp100.000 terlihat menumpuk, diikat rapi dengan karet tebal. Bukan hanya satu ikat, tapi banyak. Ya Allah, suara seorang ibu lirih, menutup mulutnya dengan kedua tangan. Masya Allah, itu uang beneran. Seru yang lain, terkejut bukan main. Raka menunduk, tangannya mengambil satu ikatan. Ia meletakkannya di atas pangkuan, lalu membuka karet pengikatnya. Dengan tenang, ia mulai menghitung. 1 juta, 2 juta, 3 juta. Suara Raka terdengar jelas, tenang, tanpa terburu-buru. Setiap lembar uang merah ia geser dengan hati-hati, seolah sedang menghitung sesuatu yang lebih dari sekadar harta. Warga terpana. Tidak ada yang bersuara, hanya tatapan mata yang membesar, mulut yang ternganga, dan hati yang berdetak tak karuan. Setelah selesai menghitung ikatan pertama, Raka menumpuknya rapi di meja kecil di samping kursinya. Lalu ia mengambil ikatan berikutnya. 4 juta, 5 juta, 6 juta. Setiap angka yang keluar dari mulutnya, seperti pukulan keras bagi orang-orang yang selama ini meremehkan. Hinaan-hinaan yang tadi meluncur begitu mudah,
kini berubah menjadi rasa malu yang tak terbendung. Nabila terpaku. Kakinya lemas, hampir tak sanggup berdiri. Tidak mungkin, tidak mungkin. Gumamnya berulang-ulang. Damar menatap istrinya sekilas, lalu kembali fokus ke arah Raka. Ia sendiri tak percaya dengan apa yang sedang disaksikannya. Pak Lurah melangkah mendekat, wajahnya pucat. Raka, ini semua uangmu? Suaranya bergetar. Raka berhenti sejenak, menatap Pak Lurah. Ia tersenyum tipis. Iya Pak, uang ini milik saya. Hasil kerja keras saya. Hasil tanah yang saya jual beberapa waktu lalu. Jawaban itu membuat seluruh ruangan berguncang. Warga saling pandang, sebagian menepuk dahi, sebagian menutup mulut sambil menahan teriakan. Ya Allah, jadi selama ini dia bukan miskin. Kita semua sudah salah besar. Astaga, pantesan dia diam saja waktu dihina. Raka kembali menunduk, melanjutkan hitungannya. Tangannya bergerak mantap, satu demi satu lembar uang ia geser. Tumpukan di meja semakin tinggi. 10 juta, 20 juta, 50 juta, 100 juta. Hingga akhirnya jumlahnya tak lagi terhitung hanya dengan jari. Warga makin terperangah. Bahkan anak-anak pun kini diam, hanya menatap dengan mata terbelalak. Nabila yang tadi tertawa paling keras kini tak bisa berkata apa-apa. Wajahnya pucat pasi, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Tubuhnya bergetar, kakinya goyah. Ia memegang kursi terdekat agar tidak jatuh. Tidak, ini mimpi, gumamnya lirih, hampir tak terdengar. Namun kenyataan terlalu jelas untuk ia bantah. Karung yang ia hina-hina sejak tadi ternyata penuh dengan uang miliaran rupiah. Raka menghentikan hitungannya sejenak, lalu menatap semua orang yang ada di ruangan. Suaranya tenang, namun dalam, menyentuh hati setiap yang mendengarnya. Selama ini saya diam bukan karena saya lemah. Saya diam karena saya tahu hinaan tidak perlu dibalas dengan kata-kata. Waktu akan membuktikan segalanya suasana hening. Tak ada yang berani bersuara. Hanya suara kipas angin tua yang berderit, mengiringi momen penuh kejutan itu. Raka menatap karungnya lagi, lalu tersenyum tipis. Dan hari ini, sepertinya waktunya sudah tiba. Detik demi detik terasa berjalan sangat lambat di balai desa Sukamukti. Semua warga yang tersisa menahan napas, memandangi tumpukan uang merah yang kini terbuka lebar di hadapan mereka. Raka masih duduk tenang, menghitung satu persatu. Sementara karung lusuh di sampingnya jelas masih penuh dengan ikatan-ikatan tebal yang belum disentuh. Pak Lurah mengusap wajahnya berulang kali. Perangkat desa lain yang tadinya berdiri dengan dada membusung kini menunduk, malu sekaligus tak percaya. Beberapa ibu-ibu saling berbisik dengan wajah pucat, sementara bapak-bapak menggeleng pelan, seakan baru saja menyadari betapa keliru penilaian mereka selama ini. Namun di antara semua itu, satu orang terlihat paling terpukul, Nabila. Wanita yang sejak pagi tadi tertawa keras, menunjuk-nunjuk dengan rasa puas, kini wajahnya berubah drastis. Senyum sinis yang semula menghiasi bibirnya lenyap begitu saja, berganti dengan ketegangan yang jelas terbaca. Keringat dingin mengalir di pelipisnya, meskipun kipas angin berputar lambat di atas kepala. Matanya menatap nanar ke arah karung putih itu. Setiap kali Raka menarik satu ikatan uang dan menghitungnya dengan tenang, dadanya berdegup semakin keras. Ia tidak bisa menahan rasa panik yang merayap cepat. Tidak, ini nggak mungkin. Ini pasti cuma pura-pura. Gumamnya lirih, mencoba meyakinkan diri sendiri. Namun, suara Raka yang terus menyebut angka, puluhan juta, ratusan juta, membantah kata-katanya sendiri. Damar, suaminya, merasakan genggaman tangan Nabila semakin erat. Ia menoleh, melihat wajah istrinya yang pucat pasi. "Bi, kamu kenapa?" bisiknya. Nabila menoleh cepat, matanya berkaca-kaca. "Mas, aku malu. Semua orang dengar tadi aku hina dia. Aku ketawa keras-keras. Sekarang lihat, dia yang tertawa dalam diam." Suaranya tercekat,
hampir tidak terdengar. Damar menepuk pelan punggung tangan istrinya, berusaha menenangkan. Tapi dalam hatinya, ia sendiri merasa tertekan. Bagaimana mungkin mereka, orang-orang yang berdiri di depan, yang katanya terhormat, malah menjadi bahan malu di hadapan warga. Warga yang masih berada di ruangan mulai menatap ke arah Nabila. Tatapan itu tajam, penuh sindiran, meski tak ada yang berani mengucapkan langsung. Namun Nabila bisa merasakannya. Setiap pasang mata itu seakan berkata, "Tadi kamu yang paling lantang menghina, sekarang lihatlah dirimu." Raka, yang menyadari perubahan suasana, berhenti menghitung sejenak. Ia menatap Nabila. Tatapannya tenang, namun menusuk. Tidak ada amarah di sana, hanya keteguhan dan luka lama yang kini terbalas dengan cara yang tak terduga. "Nabila," suaranya pelan, namun terdengar jelas di seluruh ruangan. "Kamu pernah bilang aku pecundang. Kamu pernah bilang aku tidak bisa membuatmu bahagia. Dan aku terima semua itu. Tapi hari ini, aku ingin kamu tahu, diamku bukan berarti aku kalah. Diamku adalah caraku menjaga harga diri." Kata-kata itu menghantam dada Nabila. Ia terhuyung, hampir kehilangan keseimbangan. Beberapa warga memegangi mulut mereka, terkejut dengan kalimat Raka yang begitu tenang, namun penuh makna. Air mata mulai menggenang di sudut mata Nabila. Ia mencoba berkedip, tapi justru membuatnya jatuh menetes di pipi. Ia buru-buru menyeka, tapi semua orang sudah melihat. "Masya Allah," bisik seorang ibu di barisan belakang. Ternyata Allah cepat sekali membalik keadaan. Nabila mencoba mencari alasan, mencoba menyelamatkan wajahnya. Ia memaksa bibirnya berucap, meski suaranya bergetar. Aku cuma bercanda tadi. Aku gak sungguh-sungguh." Namun ucapan itu terdengar hambar, tanpa daya. Tidak ada yang percaya. Semua orang tahu, tawa dan hinaannya tadi bukanlah candaan. Itu keluar dari hati yang benar-benar meremehkan. Damar menunduk, malu luar biasa. Ia tahu, tidak ada kata-kata yang bisa menghapus rasa malu ini. Raka menatap keduanya sebentar, lalu kembali menunduk, melanjutkan menghitung uangnya. Tangannya bergerak pelan, tenang, seakan-akan tidak ada satupun kata hinaan yang pernah ia dengar hari ini. Namun justru ketenangan itu yang membuat suasana semakin menyesakkan. Warga kini tidak lagi menertawakan, tidak lagi mengejek. Mereka hanya bisa diam, menonton dengan rasa bersalah dan kagum bercampur jadi satu. Nabila semakin panik. Tubuhnya bergetar hebat, napasnya memburu. Ia tidak sanggup lagi berdiri di sana. Ia mundur perlahan, mencari pegangan, lalu akhirnya duduk di kursi terdekat. Wajahnya menunduk, kedua tangannya menutupi muka. "Ya Allah," gumamnya lirih. "Kenapa aku sebodoh ini?" Warga berbisik, tapi kali ini bukan lagi tentang Raka. Mereka membicarakan Nabila. Lihat, yang tadi ketawa sekarang nangis. Itulah, jangan pernah meremehkan orang. Hidup memang cepat berbalik. Suasana di balai desa berubah menjadi cermin kebalikan dari pagi tadi. Raka yang semula menjadi bahan ejekan kini duduk tenang penuh wibawa. Sementara Nabila yang semula tertawa lantang kini terpuruk dalam rasa malu. Dan semua orang tahu, ini baru permulaan. Balai desa Sukamukti kembali hening. Hening yang kali ini bukan lagi karena kesepian, melainkan karena rasa terkejut yang begitu besar. Semua warga yang masih berada di dalam ruangan, perangkat desa, hingga anak-anak yang duduk berjongkok di lantai, semuanya tak bisa mengalihkan pandangan dari karung lusuh yang kini terbuka lebar. Raka duduk tenang. Tangannya yang kasar dan penuh bekas kerja keras bergerak pelan, menarik ikatan-ikatan uang dari dalam karung, lalu menumpuknya rapi di meja kecil yang berada di samping kursinya. Setiap kali satu ikatan uang dikeluarkan, bisikan warga terdengar semakin nyaring. "Ya Allah, banyak banget. Itu baru sebagian, masih ada lagi di dalam karung. Masya Allah, jadi benar karung itu penuh uang." Nabila yang duduk di kursi tak jauh dari pintu menutup wajahnya dengan kedua tangan. Air matanya jatuh deras,
Namun bukan karena bahagia, melainkan karena malu yang tak tertahankan. Tawa yang tadi begitu lantang seakan berubah menjadi pisau yang kini berbalik menusuk dirinya sendiri. Damar duduk di sampingnya, wajahnya tegang. Ia menunduk, mencoba menghindari tatapan warga yang mulai menilai, bukan hanya pada Nabila, tapi juga padanya. Dalam hatinya, ia tahu harga diri keluarganya hari itu hancur berkeping-keping. Pak Lurah yang berdiri di depan meja tampak kaku. Wajahnya pucat, mulutnya terbuka seolah ingin berkata sesuatu. Namun tak ada kata yang keluar. Ia hanya bisa menatap tumpukan uang yang semakin tinggi, seolah sedang bermimpi buruk di siang bolong. 100 juta. Suara Raka tenang, melanjutkan hitungannya. Ia mengambil ikatan berikutnya, menambah tumpukan di meja. 200 juta, 300 juta. Suasana berubah semakin dramatis. Orang-orang terperangah, menutup mulut dengan tangan. Ada juga yang tak sengaja menjatuhkan sandal saking terkejutnya. Anak-anak yang duduk di depan saling pandang dengan mata berbinar. "Astaga, itu banyak banget," teriak Adi polos. Sementara Lina menambahkan, "Kalau kita punya uang segitu, bisa beli mainan seumur hidup." Bocah-bocah itu bersorak riang, tak sepenuhnya mengerti besarnya nilai yang ada di depan mata mereka. Raka terus mengeluarkan ikatan uang dari dalam karung. Setiap kali ia menarik, selalu ada ikatan baru yang muncul, seakan-akan karung itu tidak ada habisnya. Tumpukan di meja kini tidak lagi bisa disebut sekadar banyak, tapi sudah menjulang seperti dinding kecil berwarna merah menyala. 500 juta, 600 juta. Suara Raka tetap stabil, tanpa nada pamer. Ia menghitung dengan hati-hati, seolah sedang melakukan pekerjaan biasa, bukan memperlihatkan kekayaan yang membuat satu desa tercengang. Nabila mulai kehilangan kendali. Tubuhnya bergetar, napasnya memburu. Ia menunduk semakin dalam, wajahnya memerah menahan rasa malu. Tidak, ini semua nggak nyata. Aku pasti sedang bermimpi, bisiknya. Namun Damar menoleh, menatap istrinya dengan sorot mata yang dalam. Bi, ini nyata, dan semua orang melihatnya. Kata-kata itu membuat hati Nabila hancur. Ia menutup telinganya dengan kedua tangan, seolah ingin menolak kenyataan. Tapi suara lembaran uang yang bergesek di tangan Raka terlalu jelas untuk diabaikan. Warga semakin gaduh. Kalau dihitung semua, bisa lebih dari 1 miliar. Bukan cuma 1, bisa jadi 5 miliar itu. Ya Allah, selama ini kita menertawakan orang kaya. Pak Lurah akhirnya bersuara, meski suaranya gemetar. Raka, dari mana semua uang ini? Jangan salah paham, kami hanya ingin tahu. Raka menatap Pak Lurah dengan tenang. Uang ini hasil penjualan sebagian tanah warisan orang tua saya. Tanah itu dibeli pemerintah untuk pembangunan jalan baru. Saya memang sengaja menyimpannya begini, bukan untuk dipamerkan, tapi untuk mengingatkan diri bahwa semua ini hanya titipan Allah. Kalimat itu membuat warga semakin terdiam. Tidak ada kesombongan dalam suara Raka, hanya ketulusan dan kesederhanaan. Selama ini, saya memilih hidup sederhana, karena kekayaan bukan untuk dibanggakan. Saya tahu banyak orang melihat saya hina, miskin, tak berharga. Tapi saya belajar bahwa manusia menilai dari luar, sementara Allah menilai dari dalam hati. Air mata mulai jatuh dari mata beberapa warga. Mereka merasa malu, bukan hanya karena sudah menertawakan Raka, tapi karena mereka menyadari betapa dangkal cara mereka menilai orang lain. Nabila hampir pingsan, tubuhnya lemas, ia bersandar pada kursi. Semua yang ia ucapkan pagi tadi seakan kembali menusuk telinganya sendiri. Ia teringat saat berkata, "Lihat, dia cuma nerima uang recehan 100.000. Dan kini, di depan matanya sendiri, tumpukan uang miliaran rupiah berdiri tegak, berasal dari karung lusuh yang ia hina habis-habisan. Tidak. Ya Allah, suaranya lirih, nyaris tak terdengar.
Raka meletakkan ikatan terakhir di atas meja. Tumpukan itu kini memenuhi permukaan, menjulang setinggi lengan orang dewasa. Ia menghela napas panjang, lalu menatap semua orang. Saudara-saudaraku, kalian sudah melihat sendiri. Saya tidak pernah meminta kalian percaya. Saya hanya ingin hidup sederhana, tanpa dipuja, tanpa dihina. Tapi hari ini, Allah menunjukkan bahwa setiap hinaan ada batasnya, dan setiap kesabaran ada balasannya. Suasana hening lagi. Tak ada yang berani bicara. Semua menunduk, merasa kecil di hadapan lelaki yang selama ini mereka anggap tidak berharga. Dan di pojok ruangan, Nabila akhirnya tak kuat lagi. Tubuhnya ambruk ke lantai. Pingsan. Warga teriak kaget, buru-buru mendekat. Damar panik mengangkat kepala istrinya sambil berteriak minta tolong. Namun, di mata orang-orang, pingsannya Nabila seakan menjadi simbol nyata dari betapa kerasnya balasan Allah terhadap orang yang meremehkan. Hari itu, Balai Desa Sukamukti menjadi saksi. Saksi bahwa dunia bisa berbalik dalam sekejap, dan seorang lelaki yang dianggap hina bisa berdiri sebagai orang yang paling berharga. Suasana di Balai Desa Sukamukti mendadak kacau. Tubuh Nabila yang tadi masih duduk pucat di kursi tiba-tiba limbung, lalu jatuh ke lantai dengan suara keras. Beberapa ibu yang berada di dekatnya menjerit kecil, sementara Damar dengan sigap berjongkok, mengangkat kepala istrinya ke pangkuan. "Nabila, Bi, sadar Bi," teriak Damar panik, wajahnya tegang. Namun Nabila tidak merespons. Matanya terpejam rapat, wajahnya pucat pasi, bibirnya kering. Napasnya terengah, seakan tubuhnya kehilangan tenaga untuk melawan rasa malu dan keterkejutan yang teramat besar. Warga yang melihat langsung heboh. "Astaga, dia pingsan. Cepat ambil air, siram wajahnya. Panggil bidan desa." Suara-suara panik bercampur jadi satu, memenuhi ruangan yang tadi hanya dihiasi bisikan. Seorang ibu berlari keluar, memanggil bidan yang rumahnya tak jauh dari balai desa. Sementara itu, seorang bapak menuangkan air ke telapak tangannya, lalu menepuk-nepuk lembut wajah Nabila. "Ayo Bu, sadar Bu." Raka masih duduk di kursinya, memeluk karung yang kini kosong. Tumpukan uang yang sudah ia keluarkan memenuhi meja di sampingnya. Sorot matanya menatap Nabila dari jauh, tapi tidak ada kebencian di sana. Hanya ada rasa iba yang dalam. Dalam hatinya, ia bergumam, "Ya Allah, aku tidak pernah ingin dia terpuruk seperti ini. Aku hanya ingin diamku dihargai, bukan dipandang rendah. Jika ini caramu menegur mereka, aku mohon jangan biarkan rasa malu ini menghancurkan hidupnya." Pak Lurah yang sejak tadi pucat kini melangkah mendekat. "Cepat, baringkan dia di kursi panjang. Longgarkan jilbabnya sedikit biar lega napasnya." Perintahnya tegas, meski suaranya masih bergetar. Beberapa warga mengikuti arahan itu. Nabila dibaringkan dengan hati-hati di kursi panjang yang biasa dipakai untuk rapat. Rambutnya yang keluar dari jilbab menempel di keningnya, yang basah oleh keringat dingin. Bidan desa datang terburu-buru membawa tas kecil. Ia langsung memeriksa denyut nadi Nabila, lalu membuka botol kecil berisi minyak kayu putih. Dia kaget berat, tekanan darahnya drop. "Tenang, ini biasa terjadi kalau orang terlalu tertekan," jelas bidan sambil mengusap minyak ke pelipis Nabila. Damar duduk di samping istrinya, wajahnya penuh kekhawatiran. "Bi, tolong sadar Bi, jangan bikin aku takut." Suaranya lirih, hampir seperti tangisan. Perlahan, kelopak mata Nabila bergerak. Ia membuka matanya sedikit, lalu menutup lagi, seolah masih terlalu lemah untuk bangun. Suara-suara di sekelilingnya terdengar jauh, samar-samar. Yang paling jelas di telinganya hanyalah suara hatinya sendiri yang menjerit. "Apa yang sudah aku lakukan? Kenapa aku begitu sombong? Kenapa aku hina dia di depan semua orang?" Air mata menetes dari sudut matanya. Tangannya yang lemah bergerak, mencoba meraih sesuatu, tapi hanya udara yang ia genggam. Warga yang melihat terdiam. Ada rasa iba, tapi juga ada rasa lega, karena mereka tahu
Allah baru saja menunjukkan pelajaran besar kepada mereka semua. Ya Allah, cepat sekali balasanmu, bisik seorang ibu dengan mata berkaca-kaca. Sementara itu, anak-anak yang tadi bersorak kini diam, ketakutan melihat wajah pucat Nabila. Mereka bersembunyi di balik kaki orang tua mereka, tak berani bicara. Raka akhirnya berdiri. Langkahnya pelan menuju meja tempat uangnya menumpuk. Semua orang menatapnya, menunggu apa yang akan ia lakukan. Namun ia hanya menata uang itu rapi, lalu menutupinya dengan kain. Setelah itu, ia menoleh ke arah Nabila yang masih terbaring. Suaranya tenang, namun menggetarkan hati. Aku tidak pernah ingin membalas hinaan dengan cara ini. Aku tidak pernah ingin melihat dia terjatuh. Tapi mungkin Allah ingin menunjukkan kepada kita semua, jangan pernah menilai orang dari luarnya saja. Kata-kata itu membuat banyak warga menunduk, malu. Sebagian ada yang menangis pelan, merasa bersalah karena ikut menertawakan Raka tadi. Damar menoleh ke arah Raka, matanya berkaca-kaca. Raka, maafkan kami, maafkan istriku, maafkan juga aku yang membiarkannya begitu lancang. Suaranya parau, penuh penyesalan. Raka menghela napas panjang. Ia menatap Damar dengan tatapan teduh. Aku tidak dendam, Maret. Semua sudah terjadi. Yang penting sekarang jaga istrimu baik-baik. Jangan biarkan dia mengulang kesalahan yang sama. Kalimat itu membuat dada Damar sesak. Ia menunduk dalam, air matanya jatuh di tangan istrinya yang masih terbaring. Nabila membuka matanya perlahan. Ia mendengar suara Raka dengan jelas, dan itu justru membuat hatinya semakin hancur. Ia ingin berkata sesuatu, ingin meminta maaf, tapi suaranya tercekat. Bibirnya hanya bergetar tanpa kata. Warga yang menyaksikan hanya bisa terdiam. Mereka tahu, momen itu adalah puncak dari semua kejutan hari itu. Seorang wanita yang merasa dirinya paling beruntung kini tergeletak tak berdaya. Sementara lelaki yang ia hina berdiri tegak dengan wibawa yang tak terbantahkan. Hari itu, Balai Desa Sukamukti benar-benar menjadi saksi betapa cepatnya roda kehidupan berputar. Balai Desa Sukamukti terasa berbeda setelah Nabila ambruk tak sadarkan diri. Semua orang yang tadinya bersemangat menonton dan mencibir kini menunduk. Wajah mereka merah padam, seolah sedang bercermin melihat keburukan sendiri. Suasana riuh tawa yang beberapa jam lalu begitu lantang kini berganti dengan keheningan penuh penyesalan. Nabila masih berbaring di kursi panjang, dibantu bidan desa yang memantau kondisinya. Damar duduk di sampingnya, menunduk dalam, sementara tangannya menggenggam erat tangan istrinya yang lemah. Air mata yang jatuh dari matanya membuat semua orang bisa melihat bahwa harga diri yang ia banggakan tadi runtuh dalam sekejap. Raka berdiri tak jauh dari mereka, wajahnya tenang. Karung lusuh yang tadi ia peluk kini sudah kosong, sementara meja di sebelahnya masih penuh dengan tumpukan uang yang ditutupi kain seadanya. Warga yang melihatnya hanya bisa tertegun. Tidak ada seorang pun yang berani berkata sinis lagi. Seorang bapak tua akhirnya angkat suara, suaranya parau, penuh penyesalan. Raka, maafkan aku. Dari dulu aku sering ikut-ikutan bilang kamu lelaki gagal. Aku malu sekarang. Ternyata aku yang paling gagal menilai orang. Kata-kata itu seperti membuka keran. Satu persatu warga mulai mengungkapkan penyesalan mereka. Raka, aku juga minta maaf. Tadi aku sempat bisik-bisik bilang, kamu gak berguna. Astagfirullah, lidahku benar-benar lancang. Aku juga, Rak. Sering aku lihat kamu jalan bawa karung itu, aku ketawain. Aku pikir isinya cuma barang rongsokan. Ya Allah, aku benar-benar salah. Suara-suara itu saling bersahutan, membuat suasana semakin haru. Beberapa orang bahkan menitikkan air mata. Anak-anak kecil yang masih belum mengerti sepenuhnya ikut memeluk kaki ibunya, bertanya polos. Bu, kenapa semua orang minta maaf sama Pak Raka? Ibunya menjawab lirih. Karena kita semua sudah keterlaluan, Nak. Raka mendengarkan semua itu dengan hati yang bergetar. Ia tidak ingin terlihat sombong,
tidak ingin membuat orang lain semakin malu. Ia mengangkat tangan, memberi isyarat agar semua tenang. Saudara-saudaraku, suaranya pelan, namun terdengar jelas. Aku bukan siapa-siapa, aku bukan orang hebat. Aku hanya lelaki biasa yang memilih diam. Kalau hari ini kalian melihat uang ini, anggaplah ini bukan milikku, melainkan titipan Allah. Jangan iri, jangan malu, karena semua ini hanya sementara. Kata-katanya membuat beberapa warga menangis pelan. Mereka teringat betapa tajamnya lidah mereka tadi. Betapa teganya mereka menghakimi tanpa tahu kenyataan. Seorang ibu maju mendekat, menunduk dalam-dalam di hadapan Raka. Ampuni saya, Rak. Tadi saya ikut menertawakanmu bersama Bu Nabila. Saya malu, saya takut azab Allah. Raka menatapnya lembut, lalu mengangguk. Saya sudah maafkan. Tidak ada dendam, tidak ada benci. Yang penting, kita semua belajar dari ini. Jangan lagi menilai orang hanya dari bajunya, hanya dari karung yang ia bawa. Warga lain pun ikut menunduk. Beberapa bapak menepuk dada mereka sendiri, tanda penyesalan. Anak-anak melihat orang tuanya menangis, membuat suasana semakin pilu. Pak Lurah, yang sejak tadi hanya terdiam, akhirnya bicara. Suaranya berat, penuh rasa bersalah. Raka, aku juga harus minta maaf. Dari dulu aku juga meremehkanmu. Bahkan tadi, ketika kamu maju menerima bantuan, aku merasa diriku lebih mulia darimu. Ternyata aku yang paling hina, karena hatiku buta. Ucapan itu membuat semua warga semakin terisak. Mereka sadar, bukan hanya Nabila yang salah, tapi hampir seluruh desa ikut menertawakan, ikut merendahkan. Raka menarik napas panjang. Pak Lurah, jangan bilang begitu. Kita semua sama. Tidak ada yang lebih mulia, tidak ada yang lebih hina, kecuali yang hatinya bersih. Kalau saya bisa diam selama ini, itu bukan karena kuat, tapi karena Allah yang menjaga saya. Suasana berubah menjadi majelis taubat. Semua orang menunduk, beristighfar lirih, mencoba membersihkan hati mereka dari kesombongan. Sementara itu, Nabila mulai sadar kembali. Matanya perlahan terbuka, tapi yang pertama ia lihat adalah wajah-wajah warga yang menatapnya dengan pandangan iba bercampur sindiran. Ia tahu, dirinya kini menjadi pusat rasa malu. Air matanya jatuh deras, tanpa bisa ia tahan. Aku malu, aku menyesal. Suaranya serak, nyaris tidak terdengar. Damar memeluk istrinya erat, berusaha menenangkannya. Namun semua orang tahu, rasa malu itu tidak akan hilang dalam waktu singkat. Hari itu, warga desa Sukamukti mendapat pelajaran besar. Mereka sadar, kesombongan dan hinaan hanya akan berbalik menusuk diri sendiri. Dan seorang lelaki yang sabar bisa menjelma menjadi cermin kebenaran paling jelas. Matahari di luar mulai condong ke barat. Bayangan pepohonan di halaman balai desa semakin panjang. Waktu seakan ikut menjadi saksi bahwa hari itu satu desa belajar arti kerendahan hati dengan cara yang paling tak terduga. Matahari sore mulai meredup. Sinarnya yang keemasan menembus sela-sela jendela balai desa Sukamukti. Udara terasa lebih sejuk, namun hati warga yang masih berkumpul di ruangan itu tetap panas oleh rasa malu dan penyesalan. Suasana sunyi, hanya sesekali terdengar isakan kecil dari beberapa ibu yang masih menutupi wajahnya dengan kerudung. Raka duduk tenang di kursinya. Karung lusuh yang sejak pagi ia bawa kini sudah kosong. Sementara meja di sampingnya penuh dengan tumpukan uang yang ditutupi kain seadanya. Pandangannya teduh, tidak ada kesombongan sedikit pun, meski semua mata kini menatapnya dengan kagum bercampur malu. Nabila masih terbaring lemah di kursi panjang. Ia sesekali menoleh ke arah Raka, namun setiap kali matanya bertemu dengan sosok mantan suaminya itu, air matanya kembali jatuh. Rasa malu terlalu besar untuk ia tanggung. Damar hanya bisa menggenggam tangannya erat, menunduk, tak sanggup menatap warga lain. Pak Lurah akhirnya memberanikan diri bicara, meski suaranya berat. Raka, kami semua sudah melihat siapa dirimu yang sebenarnya. Kami merasa malu, merasa kecil.
Tapi sekarang aku harus bertanya, apa yang akan kau lakukan dengan semua uang ini? Pertanyaan itu membuat warga yang lain menoleh penuh penasaran. Mereka tahu jumlah yang ditunjukkan Raka bukan main-main. Tumpukan uang itu jelas lebih dari 1 miliar. Bahkan ada yang berbisik jumlahnya bisa mencapai 5 miliar. Raka menatap uang itu sebentar, lalu menghela napas panjang. Pak Lurah, saudara-saudaraku sekalian, uang ini memang milik saya. Tapi saya tahu, kekayaan yang dititipkan Allah bukan untuk saya nikmati sendiri. Semua ini hanya titipan. Dan titipan harus dipergunakan sebaik-baiknya. Warga menatapnya dengan mata berbinar, menunggu apa yang akan ia katakan selanjutnya. Saya sudah putuskan, lanjut Raka dengan suara tenang namun tegas. Sebagian besar dari uang ini akan saya gunakan untuk membangun masjid baru di desa kita. Masjid yang lebih besar, lebih layak, agar kita semua bisa beribadah dengan nyaman. Suara gumaman takjub terdengar. Beberapa warga menutup mulut, sebagian lainnya langsung menangis. Masya Allah, bisik mereka. Selain itu, Raka melanjutkan, saya juga ingin membuat beasiswa untuk anak-anak kita yang kurang mampu. Jangan sampai ada anak desa Sukamukti yang putus sekolah hanya karena tidak punya biaya. Saya ingin mereka bisa belajar setinggi-tingginya, agar tidak lagi dipandang rendah, suasana semakin haru. Anak-anak yang sejak tadi duduk diam, kini menatap Raka dengan mata berbinar penuh harapan, meski mereka belum sepenuhnya mengerti makna besar dari kata-kata itu. Raka tersenyum lembut, lalu menambahkan, dan sisanya saya akan gunakan untuk memperbaiki jalan desa yang sudah lama rusak. Kita tidak bisa hanya berharap pada pemerintah. Kalau kita punya rezeki, mari kita gunakan bersama-sama untuk kebaikan. Warga terisak. Seorang bapak paruh baya berdiri, menunduk dalam-dalam. Astaga, Raka, kami yang menghina, kami yang menertawakan, tapi engkau malah membalas dengan kebaikan. Engkau jauh lebih mulia dari kami semua, Raka, menggeleng pelan. Tidak, Pak, saya tidak mulia. Saya hanya ingin semua orang tahu, jangan pernah meremehkan siapapun. Karena kita tidak pernah tahu apa yang Allah sembunyikan di balik kesederhanaan seseorang. Air mata jatuh di pipi banyak orang. Bahkan Pak Lurah yang biasanya tegas kini tidak sanggup menahan isakannya. Ia maju, memeluk Raka erat. Maafkan kami, Rak. Maafkan aku yang selama ini buta hati. Engkau sudah membuka mata kami semua hari ini. Raka membalas pelukan itu, menepuk punggung Pak Lurah dengan lembut. Saya tidak pernah menyimpan dendam, Pak. Semua sudah saya maafkan sejak lama. Nabila yang masih lemah akhirnya berusaha duduk. Dengan suara serak ia berkata, Raka, aku minta maaf. Aku sudah hina kamu, sudah tinggalkan kamu. Aku pikir aku lebih baik darimu. Ternyata aku yang paling rendah. Aku malu. Air matanya jatuh tanpa henti. Raka menatapnya sebentar, tatapannya tenang. Nabila, aku sudah lama memaafkanmu. Aku tidak pernah benci padamu. Hidup kita memang sudah berbeda jalan. Jaga rumah tanggamu sekarang. Jangan ulangi kesalahan yang sama. Nabila menunduk, tangisnya pecah. Warga yang melihat merasa semakin terenyuh. Mereka tahu, Raka tidak hanya kaya harta, tapi juga kaya hati. Sore itu, Balai Desa Sukamukti menjadi saksi perubahan besar. Orang-orang yang tadinya meremehkan kini justru menaruh hormat. Mereka pulang dengan hati yang berbeda, membawa pelajaran berharga bahwa sabar bukan kelemahan, melainkan kekuatan sejati. Raka berdiri di tengah ruangan, memandang satu persatu wajah warga. Ingatlah, jangan pernah menilai orang dari apa yang terlihat, karena bisa jadi orang yang kalian hina justru sedang menyiapkan kebaikan yang tak kalian sangka. Matahari tenggelam di ufuk barat. Langit berubah jingga indah. Desa Sukamukti seperti mendapatkan cahaya baru. Hari itu bukan hanya tumpukan uang yang terbongkar, tapi juga hati yang selama ini tertutup oleh kesombongan. Dan nama Raka
lelaki sederhana dengan karung lusuhnya, akan selalu dikenang sebagai pelajaran hidup yang tak akan dilupakan oleh siapapun di desa itu.